Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa Bapak Ibu honorer Sanair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu hal penting yang perlu saya sharekan kepada Bapak Ibu terkait dengan harapan seluruh honorer dan ASN, yaitu menunggu terbitnya peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN yang disebut dengan peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN, satu informasi penting yang perlu kita ketahui bersama, sebagaimana dimuat oleh media nasional jpnn.com dengan judul PP Manajemen ASN segera terbit, semoga pendaftaran P3K 2024 tidak molor. Ini satu informasi yang tayang per Kamis 12 September 2024. Supaya lebih jelas Bapak Ibu, mengenai informasi peraturan pemerintah tentang manajemen ASN, mari ikuti informasi berikut sampai selesai dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. jpnn.com Jakarta. Dewan Pembina Forum Honorer Kategori 2 Tenaga Teknis Administrasi Indonesia Nurbaiti mengaku mendapat kabar dari Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bahwa pembahasan rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara sudah selesai dibahas. Ingat Bapak Ibu ya, disampaikan bahwa sudah selesai dibahas, itulah informasi yang sampai kepada Dewan Pembina Forum Honor Kategori 2 Tenaga Teknis Administrasi Indonesia, Ibu Nurbaiti, yang mana Ibu Nur ya dari Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara sudah terbit sebelum pendaftaran P3K 2024 dibuka. RPP Manajemen Aparatur Sipil Negara atau RPP Manajemen ASN sudah fix dan pastinya akan segera diajukan kepada pemerintah untuk disahkan. Ini kata Bunda kepada jpn.com pada Rabu 11 September 2024 baru-baru ini. Peraturan pemerintah turunan ASN, Undang-Undang ASN atau yang dikatakan sudah fix diatur mekanisme pengangkatan honorer jadi P3K paruh waktu. Nah sekarang, apakah dengan demikian regulasi-regulasi setingkat Permenpan RB dan Kepmenpan RB yang berkaitan dengan seleksi P3K 2024 juga akan direvisi sebelum pendaftaran P3K dibuka? Diketahui menerbitkan Permenpan RB nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan pegawai ASN yang mencakup seleksi CPNS dan P3K. Itu untuk tahun 2024 tahun ini. Selain itu, terdapat 3 Kepmenpan RB yang mengatur mekanisme seleksi P3K 2024. Yakni pertama, Kepmenpan RB nomor 347 2024 tentang mekanisme seleksi P3K tahun anggaran 2024. Yang kedua, Kepmenpan RB nomor 348 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun anggaran 2024. Yang ketiga, Kepmenpan RB nomor 349 tahun 2024 itu tentang mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional kesehatan di tahun anggaran 2024 tahun ini. Namun, 4 regulasi tersebut diterbitkan di saat peraturan pemerintah manajemen ASN belum terbit. Yang mana 4 hal tersebut yaitu salah satunya Kemenpan RB nomor 6, kemudian Kemenpan RB nomor 347, 348, dan 349 tahun 2024.
Nah, seterusnya Bapak Ibu, apabila peraturan pemerintah tentang manajemen ASN, apakah 4 regulasi yang telah ditandatangani oleh Menpan RB itu berlaku? Tentu kita belum tahu bagaimana informasi jelas ya Bapak Ibu ya. Dan pendaftaran P3K berjalan sebagaimana harapan. Karena itu, Permen 4 RB nomor 6 tahun 2024 di bagian mengingat tidak terdapat PP Manajemen ASN yang merupakan turunan Undang-Undang nomor 23 tahun 2023 ya sebagai dasar hukum penyusunan Permen 4 RB nomor 6 tahun 2024. ASN sudah dicantumkan sebagai dasar hukum pembentukan Permen 4 RB nomor 6 tahun 2024. Jadi, adapun peraturan pemerintah yang dicantumkan di bagian mengingat Permen 4 RB nomor 6 tahun 2024 ada 2 peraturan pemerintah yang terbit sebelum terbitnya Undang-Undang ASN 2023. Kedua peraturan pemerintah tersebut ya peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil atau PNS sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Satu lagi, yakni peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K. Begitu di ketiga Kemenpan RB yang secara khusus mengatur mekanisme seleksi P3K 2024. Juga tidak terdapat peraturan pemerintah tentang manajemen ASN sebagai dasar hukum karena memang belum terbit. Ketiga Kemenpan RB tersebut juga mengatur mengenai pengangkatan waktu detail mengenai pengangkatan P3K paruh waktu. Rancangan peraturan pemerintah manajemen ASN yang mengatur P3K paruh waktu, yaitu pasal 303 ayat 3 dan 4, kemudian pasal 304, seterusnya pasal 305 ayat 2, berikutnya pasal 306, berikut pasal 307 dan pasal 308. Jadi itu pasal-pasal yang tertuang dalam peraturan pemerintah ya, rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN yang mengatur mengenai P3K paruh waktu. Apakah nantinya benar ada paruh waktu? Nah, tentunya itu nantinya kita ketahui setelah peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN itu terbit. Nah, sekarang apakah ketiga Kemenpan RB tentang seleksi P3K nantinya akan direvisi untuk disesuaikan dengan materi peraturan pemerintah? Jika toh akan direvisi, semoga tidak menjadikan target pendaftaran P3K 2024 molor dari kesepakatan pemerintah dan Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yakni 27 September 2024 ini. Dan jangan segan bagi Bapak Ibu yang sudah menyaksikan rekan dan teman yang lain supaya juga mereka tidak ketinggalan untuk informasi terkini. Sampai ketemu informasi berikutnya.